Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rahayu. Saya Gibi Deborah Hutapea. Melda Arya, kami tim Masporai dari Universitas Pajajaran akan mempresentasikan bisnis plan kami. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, remaja ataupun dewasa, umumnya sangat memperhatikan penampilan mereka, secara khusus pada bagian wajah. Hal ini dikarenakan ketika kita bertemu dengan orang lain, maka hal yang pertama kali diperhatikan adalah bagian wajah. Itulah sebabnya merupakan sebuah hal yang wajar apabila banyak orang mau mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar untuk melakukan berbagai treatment atau perawatan, agar wajah mereka bebas dari berbagai masalah yang berpotensi muncul. Secara umum, kulit wajah manusia terdiri dari 5 tipe, yaitu kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, kulit kombinasi, dan kulit sensitif. Tipe-tipe kulit ini berpotensi memunculkan berbagai masalah kulit wajah, tergantung pada tipe kulitnya. Ada banyak masalah kulit wajah yang sering muncul, seperti komedo, jerawat, kulit kusam, penuaan dini, dan masih banyak lagi. Masalah-masalah tersebut kerap membuat penderitanya merasa tidak percaya diri dan tidak nyaman dengan penampilannya. Dua masalah kulit wajah yang paling sering dikeluhkan dan dianggap sangat mengganggu penampilan adalah jerawat dan kulit kusam. Mengutip data dari pakar dermatologi, yaitu Dr. Yohanes Widodo Wirohadijoyo, sekitar 460 juta orang di Asia mengalami masalah kulit berjerawat. Masalah kulit wajah ini biasanya muncul pada laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 12-35 tahun. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah jerawat seperti pengaruh hormon, makanan, stres, serta adanya polusi dan udara kotor. Sedangkan masalah kulit kusam biasanya diakibatkan oleh terhambatnya regenerasi kulit. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan sel kulit mati, sehingga warna kulit tampak tidak merata, wajah terlihat kusam, kasar, serta dapat memperjelas adanya kerutan. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya lah yang menginspirasi kami untuk menciptakan produk Masporai. Masporai itu sendiri merupakan singkatan dari masker pasta organik dari rempah asli Indonesia. Sesuai namanya, Masporai adalah masker organik yang berbahan dasar dari rempah-rempah dan memiliki tekstur seperti pasta. Rempah-rempah yang kami gunakan berupa kunyit, jintan hitam, dan daun kemangi, yang di dalamnya terdapat berbagai kandungan untuk mengatasi masalah kulit wajah seperti kulit berjerawat dan meregenerasi kulit untuk menghindari kulit kusam. Masporai ini nantinya akan dikemas dalam kemasan berbentuk tub berbahan dasar plastik yang berukuran 50 ml. Cara pemakaiannya pun mudah, hanya tinggal mengoleskan masker ke wajah dengan menggunakan tangan ataupun kuas. Dari pembuatan Masporai inilah kami dapat mengetahui bahwa rempah-rempah yang umumnya hanya digunakan sebagai bumbu dapur ternyata memiliki segudang khasiat lainnya seperti untuk perawatan, kecantikan, dan kesehatan kulit wajah. Harapan kami dengan menciptakan Masporai yaitu untuk membantu orang-orang mengatasi masalah kulit wajah sekaligus mengeksplorasi dan juga melestarikan rempah-rempah sebagai kekayaan Nusantara. Sumber daya yang akan kami gunakan dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu alat, bahan, dan sumber daya manusia. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan diantaranya Simplicia rimpang kunyit, Simplicia daun kemangi, dan Simplicia jintan hitam. Selain itu, terdapat bahan-bahan pembantu seperti bentonit, dipagin, dipasol, etanol, propylene glikol, gliserin, natrium sitrat, asam sitrat, dan tretanolamin. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi Masporai yaitu evaporator, sonikasi, macerator, batang pengaduk, beaker glass, spatel, sarung tangan, serta mortar dan stamper. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Di antaranya ada pengelola usaha yang di dalamnya terdapat anggota dari tim kami. Selanjutnya, untuk produksi dan pengemasan masker, kami akan bekerja sama dengan vendor, sehingga semua alat, bahan, desain kemasan, serta kemasan langsung ditangani oleh vendor. Berikutnya adalah target pelanggan dan ketersediaan pasar. Sebelum menetapkan siapa yang menjadi target pasar kami, tim kami terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Seperti yang kita ketahui, segmentasi pasar merupakan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Tim kami membagi pasar menjadi 4 segmen, yaitu segmen geografis, segmen demografis, segmen psikografis, dan segmen perilaku.
Yang pertama, segmen geografis. Berdasarkan geografis, konsumen yang kami targetkan adalah masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan masyarakat perkotaan cenderung lebih sering menggunakan masker dibanding masyarakat pedesaan. Yang kedua, segmen demografis. Berdasarkan demografis, kami menargetkan konsumen perempuan maupun laki-laki, remaja dan dewasa yang berusia 15-40 tahun. Selain itu, produk ini kami desain dengan harga yang menjangkau seluruh kelas ekonomi. Yang ketiga, segmen psikografis. Konsumen yang kami targetkan adalah konsumen yang memiliki ketertarikan dan fokus pada penggunaan bahan-bahan alami untuk kecantikan. Yang keempat, segmen perilaku. Berdasarkan segmen perilaku, kami menargetkan konsumen yang menggunakan produk berdasarkan kegunaannya tanpa melihat jenis bahan. Dalam hal ini, konsumen yang kami targetkan adalah konsumen yang fokus pada fungsi masker untuk mengatasi masalah jerawat dan terhambatnya regenerasi kulit. Setelah melakukan segmentasi, kemudian kami melakukan targeting atau menetapkan siapa yang menjadi target pasar kami. Berdasarkan analisis terhadap segmentasi yang telah dilakukan, maka target pasar yang kami pilih adalah perempuan dan laki-laki, baik remaja maupun dewasa yang memiliki masalah kulit wajah. Secara spesifik, kami menargetkan perempuan remaja dan dewasa dengan rentang usia 15-40 tahun. Sebab, segmen pasar tersebut cenderung memiliki masalah kulit wajah, yaitu jerawat dan kulit kusam. Seperti yang sudah dipaparkan di awal, pakar dermatologi yaitu Dr. Yohanes Widodo Wirohadijoyo mengatakan bahwa sekitar 460 juta orang di Asia, baik remaja maupun dewasa menderita jerawat. Dari 460 juta orang tersebut, 175 juta orang diantaranya berusia 12-35 tahun. Data ini menjelaskan bahwa jangkauan pasar kami sangat luas, atau dengan kata lain, orang yang berpotensi menggunakan masker wajah cukup banyak. Selain itu, sebelum kami mulai memasarkan dan memproduksi produk, kami terlebih dahulu melakukan survei yang di dalamnya terdapat usia, jenis kelamin, karakteristik produk yang diinginkan, harga, dan sebagainya. Kemudian kami menyesuaikan target pasar kami dengan hasil survei yang telah diperoleh, sehingga ketersediaan pasar dari Masporai kami anggap memadai. Selanjutnya, untuk memasarkan produk Masporai, kami berencana menggunakan strategi bauran pemasaran atau biasa disebut marketing mix yang terdiri dari 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama adalah produk. Seperti yang telah diketahui, produk yang kami tawarkan berupa masker wajah yang kami beri nama Masporai, atau singkatan dari masker pasta organik dari rempah asli Indonesia, yang menggunakan berbagai rempah-rempah seperti kunyit, daun kemangi, dan jintan hitam, yang diolah menjadi masker wajah yang berbentuk pasta. Kedua, price. Masporai merupakan produk baru di pasaran, sehingga untuk bersaing di pasar secara efektif, kami menggunakan strategi penetapan harga penetrasi, di mana harga yang ditawarkan cukup terjangkau pada awal peluncuran produk. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat pelanggan, sekaligus untuk mengetahui respon pasar terhadap produk. Harga jual yang kami tawarkan pada awal peluncuran produk adalah sebesar Rp30.000 per unit. Namun untuk kedepannya, harga akan menyesuaikan kondisi pasar dan sumber daya yang dibutuhkan pada saat itu. Ketiga, place. Kami menggunakan dua metode pemasaran, yaitu secara langsung atau offline dan online. Untuk penjualan offline, transaksi dapat dilakukan menggunakan metode COD atau cash on delivery, sedangkan untuk penjualan online, kami menjual produk di marketplace seperti Shopee dan melalui media sosial Instagram. Keempat, promotion. Promosi yang dilakukan Masporai diantaranya adalah melakukan publikasi di berbagai media sosial seperti Instagram dan radio-radio terutama radio kampus, melakukan paid promote di berbagai official account di media sosial seperti Line, Twitter, maupun Instagram, memasang Instagram Ads dan Shopee Ads, serta memberikan pelayanan yang baik dan menjaga komunikasi dengan pelanggan, yang bertujuan untuk menumbuhkan loyalitas pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, untuk rencana pengembangan strategi pemasaran ke depannya, kami menawarkan beberapa jenis promosi penjualan yang akan dilakukan untuk mengakuisisi pelanggan baru. Beberapa pilihan jenis promosi penjualan yang ditawarkan berupa potongan harga atau diskon, beli 2 gratis 1, cashback, gratis ongkir untuk penjualan online dengan syarat tertentu, ataupun membuat konten marketing. Kami membagi rencana pengembangan usaha ke dalam 2 kategori, yaitu rencana pengembangan produk dan rencana pengembangan bisnis. Yang pertama adalah rencana pengembangan produk.
Dari hasil pengujian produk dengan kelayakan pasar, Mas Poray memasang harga jual sebesar Rp30.000. Harga tersebut jauh lebih murah dibanding harga produk masker alami sejenis yang memiliki beberapa bahan alami. Kami menawarkan harga tersebut dengan asumsi bahwa Mas Poray dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi baru terkait dengan perawatan kulit wajah secara alami. Selain itu, menurut analisis yang kami lakukan, dengan harga tersebut, nilai dan potensi keuntungan sudah diperoleh, sehingga Mas Poray layak untuk dikembangkan serta dipasarkan secara luas. Yang kedua adalah rencana pengembangan bisnis. Selama bisnis berjalan, kegiatan yang akan kami lakukan dibagi menjadi kegiatan harian, per 2 minggu, bulanan, dan tahunan. Kegiatan harian terdiri dari aktivitas penjualan dan pencatatan keuangan. Kemudian, 2 minggu sekali kami akan melakukan evaluasi kegiatan operasional, mengecek persediaan, dan melakukan evaluasi bisnis. Untuk kegiatan bulanan dan tahunan, kami akan melakukan pembuatan laporan keuangan dan evaluasi bisnis. Dalam rencana pengembangan bisnis, kami menetapkan indikator kinerja sebagai berikut. Yang pertama, Mas Poray memiliki followers Instagram sebanyak 500 akun. Yang kedua, followers akun Shopee masporay.id memiliki 500 akun followers. Dan yang terakhir yaitu Mas Poray memiliki reseller. Sekian dari kami.